Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rais Syuriah PCI NU Korea Selatan Al-Ustadz Haji Huda Ulin Nuha Al-Amin, yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCI NU Korea Selatan Al-Ustadz Ali Abdurrahim, segenap pimpinan Badan Otonom PCI NU Korea Selatan, hadirin para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang akan kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang melaksanakan ibadah puasa, dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih, i'tikaf, tadarus Quran, dan perbuatan amal baik yang lainnya. Maka ketika dia keluar Ramadan, maka akan mendapatkan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dambih, akan diampuni segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dengan kata lain, dalam Islam dosa baru bisa terhapus, dosa baru bisa diampuni oleh Allah jika ditebus dengan tobat, dengan amalan-amalan baik, dengan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, orang yang keluar dari Ramadan laksana bayi dilahirkan, bila mana dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Orang yang semacam inilah yang berhak secara nalar, secara agama, yang mampu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, lalu aktivitas apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri? Pertama adalah zakat fitrah. Manakala akhir Ramadan datang, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard, wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, kecuali dia mampu mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itulah, sebulan penuh kita bersama-sama menempa diri di bulan Ramadan. Kita latihan sabar, kita latihan ikhlas, kita latihan jujur, kita latihan disiplin, bahkan kita latihan mengendalikan hawa nafsu. Berhasil dan tidaknya di bulan Ramadan tergantung bagaimana nanti setelah Ramadan. Nah, salah satu keberhasilan latihan Ramadan adalah memancar kecintaan kita kepada fakir miskin.
yang kemudian ditindaklanjuti dengan membayar zakat. Saat itulah baru kita sadar, ya Allah, sudah aku rasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya dahaga. Ya Allah, sudah ku lalui, sudah ku alami bagaimana penderitaan kaum miskin, orang-orang fakir miskin. Oleh karena itu, sebagai pertanda kecintaan kami kepada mereka, maka aku keluarkan zakat fitrah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasamu. Besarkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, hendaknya kita membesarkan Allah, bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan menghidupkan malam 1 Syawal dengan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Kita kumandangkan takbir dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari rumah ke rumah. Saat itulah perasaan sedih akan menjadi gembira, perasaan sukar akan menjadi mudah, hati yang digenangi dengan kebencian berubah bersimbah cinta kasih terhadap sesama. Hadirin para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah saling memaafkan. Selesai sholat Idul Fitri, kembalilah kita ke rumah masing-masing dengan gembira, saling memaafkan kepada sesama. Dengan ibadah Ramadan, kita berharap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni. Tetapi jujur saja, kita tidak hanya cuma berdosa kepada Allah, tapi juga kita sering berbuat dosa kepada sesama manusia. Berdosa kepada Allah, tobatnya langsung kepadanya. Namun berdosa kepada sesama manusia, hendaklah kita meminta ampun, meminta ridhonya, meminta ikhlasnya, agar kesalahan-kesalahan kita diampuni olehnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu kepada siapa kita meminta maaf? Pertama, kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Oleh karena itu, sehabis sholat Idul Fitri, mari kita meminta maaf kepada ibu bapak kita, meminta ridho dan ikhlasnya. Karena bagaimanapun banyak gelar pangkat yang kita sandang, bagaimanapun jabatan yang kita raih, bagaimanapun harta benda yang kita miliki, namun apabila tidak mendapatkan ridho dari orang tua, itu pun tidak ada artinya. Apalagi sudah sampai pada tahap durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alamat hidup tidak akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Lalu yang kedua, hendaklah kita meminta maaf di antar suami istri. Oleh karena itu, berlapang dadalah wahai para suami untuk menerima permintaan maaf daripada sang istri. Begitu pula sang istri meminta maaf, sekaligus minta ridho dan ikhlasnya terhadap suami. Mungkin ada kesalahan, ada kekhilafan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah kita meminta maaf kepada sesama manusia, kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita. Kenapa? Karena inilah salah satu momentum yang sangat tepat bagi kita. Ketika kita sudah Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, ibadah, amal-amal yang lainnya, berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka dengan kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita,
berharap pula dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin fayaqulu ainal afuna minan nas hallumu ila rabbikum wa khudu ujurakum wa haqqu ala kulli muslimin idza afa aydkhilahullahu al-jannah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, "Di manakah wahai orang yang selalu memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Tuhanmu, pergilah kepada Tuhanmu, ambillah pahalamu." Dan wajib bagi seorang muslim, bila dia suka memaafkannya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, 3 jalur saling memaafkan inilah yang perlu kita realisasikan, kita praktekkan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, ketika kita sudah saling meminta maaf kepada orang tua, kita meminta maaf kepada ibu bapak kita, meminta maaf di antara saudara-saudara kita, begitu suami istri saling meminta maaf, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terciptalah persaudaraan, kedamaian, dan ketentraman di antara kita. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kami atas nama Al-Fakir dalam kesempatan ini tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Sekian dan demikian. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.